1 Angkatan 3 2023 LPPK Universitas Negeri Malang dengan bidang studi bimbingan konseling dengan nomor induk mahasiswa 23311271583. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Balung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Maret 2020. Terima kasih, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Baik sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat alhamdulillah. Ya, kalian masih ujian ya? Iya Bu, masih ujian kali kedua. Bagaimana tadi ini? Alhamdulillah lancar Bu, tapi ya matematika ya sudah kayak gitu Bu. Matematika apa tadi? Matematika dan PPKN. Dan juga untuk hari besoknya bisa kita soal analisa. Iya. Ya baik kita sebelum kita mulai kegiatan konseling hari ini, kita awali dengan doa dulu ya, supaya nanti kita proses kita jalan dengan lancar ya. Oke, berdoa untuk kita berdoa. Doa selesai. Oke, Kira, sebelumnya buat ini terima kasih ya, kita bisa mengingatkan seorang kita memenuhi dalam buahku. Kalau kita tahu nih, dia tahu nggak kenapa datang ke kita? Nggak tahu Bu, tapi kayak apa ya panik gitu kan, soalnya biasanya yang datang ke ruang BK ini rata-rata kayak yang ada masalah gitu. Iya, kan nggak perlu takut ya. Jadi yang datang ke ruang BK itu tidak hanya ada masalah, karena yang tidak bermasalah pun bisa minta ke ruang BK. Jadi tanggung jawab gua sebagai BK, sebagai konselor untuk melayani selama. Jadi tidak takut ya. Dan untuk kasus Kira ini, Bu Aki memang memanggil Kira ke sini untuk menanyakan masalah kenapa Kira hari ini kok motivasi belajar itu ya. Oke, baiklah ya, Bu Aki, sebelum kita mulai, Bu Aki akan menjelaskan dulu ya, menjelaskan tentang kegiatan kita hari ini. Pimpin, hari ini kita ini akan melakukan konseling. Pernah nggak konseling gitu? Nggak pernah Bu. Belum pernah ya? Baru kali ini ya? Iya baru. Tahu nggak apa arti konseling gitu? Nggak tahu apa itu Bu. Ya, proses pemberian bantuan ya, melalui wawancara konseling antar konselor, jadi sebagai konselor dan pihak sebagai konseling untuk mengetahui masalah perusahaan, gitu ya. Ada paham nih? Oke. Dalam konseling individu ini nanti ada alasan, ada kode etik yang akan kita gunakan. Pertama, ada evaluasi. Jadi nanti kita takut permasalahan Kira yang akan disampaikan ke Bu Aki nanti akan menjadi rahasia keluarga. Itu cukup Bu Aki dan Kira yang tahu untuk kerahasiaan. Yang kedua, asal keterbukaan. Jadi nanti Kira dalam menyampaikan masalah terbuka, tidak ada yang boleh ditutupi. Apa? Kalau ditutupi nanti proses-prosesnya akan jalan. Dan ketiga adalah kesukarelaan. Ya, jadi Kira bagaimana di sini? Benar-benar kan sukarela ya? Iya. Kekuasaan ya. Oke, baik. Paham? Sampai hari? Ada yang mau bertanya lagi? Setuju. Oke, Dir. Sebelum kita memulai kegiatan konseling hari ini, ya, bagaimana kalau kita sepakat ya? Oke, cukup ya. Baik, 40 menit kita gunakan untuk proses konseling ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, Bunda ya. Baik ya. Dalam konseling ini ada beberapa tahapan. Di tahap pertama nanti Kira menyampaikan masalah Kira, gitu ya. Kira menyampaikan sesuatu tanpa ada yang ditutupi, tanpa ada rasa khawatir bahwa ya kan dijaga kerajaan kok dijamin. Ya, mungkin bagi akan mencari teknik apa yang
gunakan untuk mencari solusinya buat permasalahan hierarki. Oke, sekarang kita pada tahap identifikasi masalah ya. Ini Fir, dari hasil observasi sendiri dan juga dari laporan dari guru mapel dan wali kelas juga, akhir-akhir ini kita ini mengalami penurunan dalam belajar. Ya, keterlibatan menurun, motivasi belajar juga mulai rendah, gitu ya. Kenapa? Dan masalah apa dengan rasanya? Silakan coba diceritakan. Kayak apa ya Bu? Misalnya kayak saya sudah nggak punya motivasi buat belajar, kayak buat apa gitu saya belajar, soalnya saya nggak dapat hasil yang saya inginkan. Kayak misal contohnya kayak ada ulangan bahasa Indonesia ya Bu besok. Nah saya sekarang udah belajar sungguh-sungguh, udah belajar ini belajar itu, terus ternyata hasil yang saya dapatkan itu kayak nggak sesuai ekspektasi, kayak tetap saja nilainya buruk. Terus saya jadi beranggapan kayak kalau nilai saya kayak gitu, saya merasa kayak nanti pasti orang tua saya kecewa. Baik, ini Fir ya, dari apa yang Fira sampaikan tadi itu Fira menganggap diri Fira ini seperti belajar seperti itu. Iya. Belajar kalau seperti itu, gitu ya. Iya. Menganggap Fira menganggap nanti akan kecewa kalau hasil ujian Fira. Dan tadi Fira merasa tadi ada bodoh, Iya. itu anggapan Fira sendiri kan, muncul dari pikiran-pikiran Fira ya. Oke, bagi simpulkan yang pertama, Fira ini mempunyai pikiran negatif atau pikiran irasional dalam beranggapan udah belajar salahnya sia-sia gitu ya. Kedua, katanya bodoh dan kelasnya diperoleh nggak terrealisasi. Terus yang ketiga, dia beranggapan bahwa pasti akan kecewa kalau lihat hasil ujian itu kan, anggapan itu muncul dalam diri dia kan. Pikiran negatif atau irasional dia itu muncul dalam diri kamu. Berapa tahu nggak apa pikiran irasional itu? Nggak tahu Bu, apa itu? Pikiran irasional itu itu pikiran yang muncul yang tidak logis yang muncul terus dalam diri kamu. Ya, yang ini tidak ada kehadiran kamu sendiri. Contohnya tadi merasa diri bodoh, artinya tidak semangat belajar, motivasi rendah. Berdata kan dari dana kamu, semangat lagi belajar. Kalau pikiran-pikiran yang saya ini terus dalam diri kamu, tanpa kamu ubah, akan berdampak buruk pada kamu. Benar? Salah satunya kata belajar menurun. Padahal yang gua ketahui ini ya, gua ketahui kiranya ya dari kelas 7 di kelas masuk nilainya tinggi. Di kelas 2 alhamdulillah kelas 1 tetap stabil. Dan ini yang di kelas 3 ini mulai turun ya. Jadi karena ini beranggapan belajar kalau masih seperti ini masalah ini kalau kamu biarkan ini akan berdampak. Jadi akhirnya harus bisa menggunakan pikiran negatif dan berubah menjadi pikiran positif atau irasional. Paham ya Fir? Oke, saya kira untuk mengatasi kesalahan kamu, Waki akan memberikan video yang kamu lihat ya. Kita adalah faktor penentu kemana kita akan pergi dan kemana kita akan sampai. Penciptaan kita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pikiran dulu, baru tindakan. Jadi, apapun tindakan kita selalu diawali dari apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu negatif, masa depan akan pasti menjadi negatif. Tapi kalau kita selalu positif, masa depan pun insya Allah menjadi positif. Pikiran kita ini menjadi dua bagian. Bagian yang positif dan bagian yang negatif. Bagian yang baik dan ada bagian yang jahat. Pikiran kita ini tidak pernah berlaku kata netral.
Kalau baik, ya baik saja. Kalau jahat, ya tetap jahat. Saat kita berpikir positif, maka otak bagian positif kita akan memproduksi hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya. Saat Anda berpikir negatif, maka otak bagian yang negatif akan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan menjadi bos dari pikiran Anda. Pikiran itu cuma menunggu apa yang Anda mau. Semua tergantung dari Anda. Anda adalah mandor dari semua pikiran positif maupun pikiran yang negatif. Anda memang tidak bisa menciptakan dunia, tapi Anda bisa menciptakan dunia Anda sendiri. Dan semua dunia Anda itu dimulai dari bagaimana cara Anda berpikir. Pikiran akan menjadi kata-kata. Kata-kata akan menjadi tindakan. Tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter yang akan menuntun ke takdir hidup kita. Kalau pikiran kita selalu positif, akhirnya kata-kata kita pun akan menjadi selalu positif. Kata-kata kita menjadi positif, itu yang akan menjadikan kebiasaan kita menjadi positif juga. Kebiasaan yang terus berulang-ulang akan membentuk karakter dan kepribadian yang positif. Sehingga masa depan pun insya Allah menjadi positif juga. Dalam contoh kasus, saat Anda mau tidur, Anda mengatakan, besok itu akan selalu melelahkan. Banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Saya nggak akan mood besok. Besok tidak akan menjadi hari saya. Besok akan menjadi hari yang sangat buruk. Pikiran negatif itu mendengar dan berkata, oke bos, siap. Mereka langsung akan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan sangat membenci alarm pada saat alarm itu berbunyi. Langkah Anda akan sangat malas menuju kamar mandi. Anda akan sangat membenci setiap bunyi klakson di jalan. Dan Anda akan sangat membenci semua orang yang ada di sekitar Anda. Tapi di saat bersamaan, Anda pun bisa memilih hal sebaliknya. Saat Anda mau tidur, Anda berkata, besok akan menjadi hari saya. Besok saya akan selalu semangat. Semua harus saya kerjakan. Pikiran positif mendengar dan berkata, oke bos, siap. Mereka akan langsung bekerja untuk memproduksi hal-hal yang positif dalam hidupmu. Saat mendengar alarm di pagi hari, Anda akan sangat semangat. Mandi sambil bersiul-siul, bunyi klakson mobil orang lain di pagi hari justru memacu adrenalin Anda untuk cepat sampai ke tempat kerja. Dan Anda memandang semua orang dengan sangat ceria. Tidak ada waktu untuk membenci, karena pikiran dari rumah sudah memproduksi hal-hal yang positif. Otaknya sama, tapi cara memproduksinya yang berbeda. Semua tergantung dari Anda, karena Anda adalah bosnya. Semua tergantung dari sisi mana Anda menggunakan pikiran Anda. Cara berpikir yang benar akan selalu menuntun orang untuk selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka serta sistematis. Cara berpikir yang salah akan menuntun orang untuk selalu berpikir dari sisi negatif dan selalu berburuk sangka. Jangan menunggu mood datang terus kita bisa semangat, tapi ciptakanlah mood yang stabil setiap harinya. Karena dunia tidak peduli dengan kondisi mood kita. Dunia kerja tidak peduli dengan kondisi mood kita. Mau kondisi mood kita baik atau tidak, dunia kerja tidak peduli dengan hal itu. Dan untuk menciptakan mood yang stabil dimulai dari bagaimana Anda mengontrol pikiran Anda menjadi semuanya positif. Tidak ada hal-hal yang positif di dunia ini didapat dari pikiran yang negatif. Namun semua hal-hal negatif tidak akan pernah masuk dalam hidup kita kalau kita selalu memproduksi hal-hal yang positif. Kalau kita mau makan mangga, berarti kita harus membeli buah mangga. Anda tidak akan bisa makan mangga kalau Anda membeli buah pepaya. Dengan kata lain, jangan berharap kehidupan yang positif bila pikiran selalu negatif. Teruslah berpikir positif setiap hari. Jangan sampai hal-hal negatif lebih menguasai pikiran Anda, karena tidak ada hal-hal positif di dunia ini diraih oleh pikiran-pikiran yang negatif. Teruslah berpikir positif setiap hari. Jangan biarkan hal negatif lebih menguasai pikiran Anda. Teruslah memproduksi hal-hal yang positif, dan insya Allah kehidupan Anda juga menjadi positif setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi dia sudah menyaksikan videonya ya. Sekarang saya bertanya saya, apa yang dapat dia pahami tentang tayangan video tadi? Saya
tidak boleh berpikiran negatif atau mengatakan hal buruk karena itu akan sangat berdampak kepada hidup saya. Ya. Dan ternyata sudah terjadi tuh. Iya. Dalam apa? Masuk kata pikiran dan mulai dikembangkan karena pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam diri kita sendiri. Apakah dia bersedia bagi bantu untuk memberikan masalah dia? Bersedia. Iya ya. Jadi tapi benar-benar pernah nggak berusaha untuk merubah pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri kita? Kalau niat untuk berubah ada, tapi kayak saya bingung harus mulai dari mana merubahnya. Iya ya, baik. Jadi ya, di sini berarti akan bisa membantu kita untuk merubah pikiran negatif ke positif ya. Sekarang kita isi ya, kita tulis dulu di sini di lembar LKPD, nanti pikiran menuliskan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran yang pasti negatif ya. Oke, silakan ditulis di sini. Yang pertama ya, sebelum makan dulu. Dari silakan ya. Silakan kira. Sudah ada ya? Oke, karya satu dulu. Oke, ini dia ya. Teknik yang kau gunakan untuk membantu desain solusi masalah kita dari self-talk. Tahu self-talk apa? Nggak tahu. Self-talk sesuai dengan artinya. Self-talk bicara diri sendiri ya. Dan self-talk ada dua. Self-talk negatif dan positif. Di sini barusan Kira sudah menulis self-talk negatif. Iya, silakan kepada dulu. Ada penanya kan ya, coba. Saya merasa bahwa percuma belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil yang didapat tidak ada. Saya juga merasa bodoh karena tidak bisa bersaing dengan mendapatkan nilai yang memuaskan seperti teman-teman saya. Yang ketiga, saya mengecewakan orang tua karena prestasi belajar sudah menurun. Ini self-talk negatif yang muncul dalam pikiran Kira. Dan ini bisa dirubah ya. Bisa dirubah. Nah, sekarang gua minta Kira menulis self-talk positifnya ya. Ini kita ubah di self negatif ini ya, di yang paling pertama ini. Tulisan negatif, self-talk negatifnya kita ubah menjadi self-talk positif. Bisa Kira? Bisa. Nah,
Nah, seperti ini. Dan ini self-talk positif yang ditulis oleh Vira ini ya, baca yang keras. Yang pertama, tidak apa-apa saya gagal dalam memenuhi ekspektasi nilai saya. Karena kegagalan merupakan bagian dari proses perkembangan. Yang kedua, saya tidak bodoh. Saya sudah hebat dengan terus memperjuangkan hal yang ingin saya dapat. Yang ketiga, saya tidak mengecewakan orang tua saya karena nilai yang tidak memuaskan bukan akhir dari hidup saya. Orang tua pasti mendukung apapun usaha saya selama itu positif. Bagus. Dan itu self-talk positif yang ada dalam besar ya. Nah ini ya, ini berarti Vira sudah menemukan jalan solusi bagi Vira sendiri. Nah ini ya, hal-hal seperti ini, pikiran-pikiran positif, pikiran rasional yang harus ditumbuhkan dalam pikiran kita. Ya, dan tapi tidak bisa. Ya, ini ketika kamu muncul self-talk negatif dalam diri Vira dan negatif, harus diubah ke hal yang positif. Contoh seperti ini, ketika Vira mulai mengira bahwa percuma belajar dengan sungguh-sungguh, tapi hasil yang tidak ada. Itu jadi tidak apa-apa saya gagal dalam menemukan nilai saya, karena kegagalan merupakan bagian dari proses perkembangan. Dan itu harus ditumbuhkan ya. Buat yakin Vira bisa, ya, Vira. Dari apa yang Vira tuliskan di sini, bisa nggak Vira mencari rencana solusi ya, agar dapat menerapkan self-talk positif itu dan mengatasi masalah-masalah yang kamu hadapi. Bisa? Bisa. Bisa ya. Terus ya, rencana solusi yang tepat agar dapat menerapkan self-talk positif untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Vira sendiri, coba. Saya akan menerapkan self-talk positif dimanapun saya berada dan apapun masalah yang saya hadapi agar dapat menghilangkan self-talk negatif yang dapat menghancurkan hidup saya. Di sini Vira untuk mengembangkan pikiran-pikiran positif atau pikiran nasional yang ada dalam pikiran. Supaya apa? Supaya pikiran lebih baik. Jadi kata Vira berpikir negatif, namanya ke Vira akan negatif juga. Ketika Vira berpikir positif, namanya akan baik juga berpikir. Begini ya? Iya, paham nak? Oke. Terus dikembangkan, terus dilakukan, ya, terus dilatih. Ketika muncul pikiran negatif, ubah langsung ke pikiran positif. Oke. Baik. Untuk lebih memahami ya tentang self-talk positif atau negatif, mungkin akan menonton video ya. Vira, buat lagi, simak dengan baik Vira. Pernah nggak sih kamu merasa ingin bercerita, tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self-talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang,
sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Aku payah banget sih. Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat! Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Nah, tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik, tapi salah-salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh mempraktikkan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Oke, setelah kita pembinaan tadi, apa yang dapat dipahami tentang itu? Saya merasa bahwa self-talk itu sangat penting di hidup saya karena ketika saya mendapatkan masalah dan pikiran-pikiran negatif itu muncul, saya dapat menerapkan self-talk itu untuk menghadapi self-talk yang negatif. Oke, bagus. Berarti intinya sudah bisa ya, bisa melakukan self-talk positif ya, dalam beda-beda nantinya ya. Oke, sekarang kira mengisi ini ya, instrumen kira hasil ya. Ini ada petunjuk cara mengisinya. Baca dulu, ya ini nama kamu, boleh ini, kelasnya, terus temanya apa tadi? Motivasi belajar ya. Kan tulis ya. Sebelum kita akhiri kegiatan konseling hari ini, kami minta pihak untuk mengumpulkan kegiatan tadi ya, konseling tadinya. Bisa Mira? Bisa. Oke, silakan Bi. Dari kegiatan kali ini saya bisa belajar bahwa keterbukaan itu ternyata sangat penting, Bu. Seperti saya ketika mendapatkan masalah, yaitu di sini saya tidak bisa meningkatkan motivasi belajar saya dapat
mendapatkan solusi, yaitu dengan cara menghadapinya dengan menerapkan self talk positif. Oke, baik Kira, itu kesimpulan Kira ya. Intinya kalau kita berharap Kira terus mengembangkan pikiran kita ya. Oke, ketersajian dalam diri sendiri doa ya. Iya. Doa kita baik, betul? Doa kita buruk, betul? Juga buruk bagi kita. Jadi sebelum kita akhiri kita coba bersyukur ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya Kira bisa menjadi lebih baik lagi ya, belajar terus semangat ya. Oke, sebelum kita akhiri nak ya, kita berdoa berdoa doa mulai doa selesai. Baik Kira, terima kasih Anda yang sudah mau mengikuti konseling hari ini. Kira jangan takut ya kalau nanti ada permasalahan atau mulai tidak lanjut kemana, kalau ada masalah lagi kan belum paham atau silakan Kira datang ke ruang kita. Kami akan siap membantu Kira ya. Tapi mudah-mudahan masalah ini pas selesai ya. Oke, semangat belajar demi dengan Kira sendiri. Oke lagi, terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jalan ya. Ya.